Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Butia. Nah, Butia ingin bertanya, kabar kalian hari ini bagaimana? Sehat tentunya ya. Dan jangan lupa selalu hidup dengan bahagia, menebarkan senyuman kepada orang-orang sekitar. Oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mari berperilaku terpuji. Nah, ini sudah memasuki ke pelajaran 8. Ya, Nana sudah siap menyimak sampai habis? Oke. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat ridha Allah dan kita semua mendapatkan pemahaman yang luas, diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Oke, Butia pimpin berdoa di rumah kalian masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan beri aku pemahaman. Amin. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi tema hari ini adalah mari berperilaku terpuji. Ya, di sini Butia mengharapkan kalian bisa memahami makna pantang menyerah, gemar membaca, rendah hati, dan hemat secara baik. Dan juga kalian bisa mengamalkan perilaku pantang menyerah, gemar membaca, rendah hati, dan hemat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap? Oke, coba kita amati gambar yang ada di depan kalian. Ya, ini merupakan kegiatan ketika kalian sedang membaca. Nah, ini ruangannya di perpustakaan. Jadi anak-anak berperilaku terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Nah, dengan meneladani akhlakul karimah para nabi dan rasul. Perilaku terpuji harus dibiasakan sejak dini dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ya, jadi salah satu cara agar kalian bisa pandai, agar kalian menjadi pandai adalah dengan gemar membaca. Tentunya membaca buku ya. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membaca. Nah, gemar membaca merupakan jalan menuju kesuksesan hidup. Ilmu tersebar di antaranya di berbagai buku pengetahuan dan kuncinya adalah membaca. Oke. Jadi hal ini sejalan dengan wahyu Al-Quran pertama yang diterima. Ya, Al-Quran pertama yang diterima oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW berisi perintah untuk membaca yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di sini buku adalah jendela dunia, membaca adalah kuncinya. Membaca akan menambah pengetahuan, akan menambah wawasan dan pengalaman melebihi usia pembacanya. Nah, dengan membaca pun kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Ilmu agama, ada ilmu pengetahuan juga. Nah, banyak sekali manfaat yang didapatkan dari gemar membaca. Seperti itu ya. Nah, coba kita amati gambar berikut. Nah, di sini selain kita membaca melalui buku, anak-anak juga bisa membaca lewat internet. Ya, Mbah Google ya, searching di situ banyak sekali ilmu pengetahuan. Ya, dari pengetahuan agama, sains, teknologi, segala macam. Ya. Nah, di sini bagaimana cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar agar apa? Agar mendapat ilmu pengetahuan.
Ya, dengan membaca kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Lalu apa saja sebenarnya manfaat dari gemar membaca? Yang pertama, menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, memperbanyak ide. Nah, selain itu juga membuat otak kita itu berpikir aktif, ya, mendorong kreativitas kita juga, mendorong kemandirian, mendapatkan hiburan yang baik dan mempengaruhi perilaku kita. Ya. Membaca juga bisa menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Nah, ketika sibuk membaca, seorang akan terhalang masuk dalam kebodohan. Membaca juga bisa membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Selain itu, keyakinan seseorang akan bertambah ketika dia membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti apa ya ciri-ciri anak yang gemar membaca? Nah, ciri-cirinya adalah dia tidak pernah membuang waktu secara percuma. Ada lagi ciri-ciri yang lain. Dia tidak memilih-milih mana buku yang harus ia baca. Maksudnya dalam sini konteksnya buku yang pengetahuan ya, pengetahuan yang baik ya. Ya, dia suka bertanya karena selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terus dia tidak hanya suka membaca buku komik saja atau membaca majalah saja, tetapi membaca buku-buku pengetahuan yang lain. Seperti itu ya. Nah, kira-kira dari beberapa ciri-ciri anak yang gemar membaca, adakah dari kalian yang termasuk salah satu di dalamnya? Pasti, karena Mutia yakin kalian merupakan anak yang gemar membaca. Nah, di sini ada cerita tentang keteladanan Ibnu Rus. Nah, anak-anak mungkin ada yang baru mendengar Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus itu sebenarnya siapa sih? Kita simak penjelasannya. Jadi di dunia barat, Ibnu Rus ini dikenal sebagai Averroes. Ya, Averroes. Ibnu Rus lahir pada 1126 Masehi di Cordova, sebuah kota muslim di Andalusia, yaitu Spanyol. Nah, Ibnu Rus ini dikenal sebagai filsuf muslim terbesar. Jadi semasa hidupnya, Ibnu Rus ini dikenal sebagai orang yang senang berpikir dan menghabiskan waktunya untuk belajar. Menurut salah satu riwayat, hanya ada 2 malam yang Ibnu Rus lewatkan tanpa belajar, yaitu pada malam pernikahan beliau dan malam menjelang beliau wafat. Ayah dan kakek Ibnu Rus seorang kadi besar atau hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rus kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Nah, Ibnu Rus mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Masa hidup Ibnu Rus ini sebagian besar dihabiskan untuk mengabdi sebagai kadi atau hakim dan fisikawan. Fisikawan ya, orang yang ahli fisika. Ibnu Rus wafat pada 10 Desember 1198 pada usia 75 tahun. Ya. Jadi, tidak hanya ilmuwan-ilmuwan barat saja yang cerdas-cerdas, tetapi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang basicnya dari muslim, dari orang yang beragama Islam itu banyak sekali yang belum terekspos ya. Jadi kalian harus bangga menjadi orang muslim. Oke, sekarang selanjutnya ya, yaitu pantang menyerah. Coba kita amati dan ceritakan gambar berikut ini. Kira-kira gambar yang sebelah kiri dan kanan, itu gambar tentang menceritakan apa ya? Ya, jadi gambar yang ada di sebelah kiri kalian, itu gambar seorang anak yang sedang menyeberang sungai ketika dia mau berangkat sekolah. Dan yang sebelah kanan, itu seorang anak yang sedang belajar. Oke, jadi sikap pantang menyerah ini merupakan bagian dari sikap pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah ini dibutuhkan dalam segala kegiatan, termasuk dalam belajar ya. Jadi anak yang semangat tidak akan mudah putus asa dan menyerah ketika menemui kesulitan.
Dalam belajar kan biasa ya, terkadang kita sering kali mengalami kesulitan, tetapi kita tidak boleh menyerah terhadap itu. Ya, anak-anak, pernahkah kalian membayangkan jika kalian harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Nah, anak yang semangat tidak bercepat putus asa, tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah. Tidak tidak gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Nah, mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. Jadi anak-anak kalian harus bersyukur karena kalian itu dilahirkan dalam keadaan yang serba ada, serba berkecukupan. Jadi mau berangkat sekolah, mau berangkat les, mau berangkat mengaji, tidak usah susah payah jalan-jalan menyeberangi sungai yang dia itu jalannya hanya terdiri dari beberapa titian bambu. Tidak, kalian cukup minta diantar oleh orang tua memakai kendaraan, motor, sepeda, mobil ya. Jadi apapun itu kalian harus bersyukur, masih banyak teman-teman kalian di luar sana yang kesulitan sekali, ketika mau berangkat sekolah. Kesulitan sekali ketika mereka ingin membaca karena saking langkanya buku yang akan atau yang mau mereka baca. Nah, kalau kalian kan sekarang mau membaca buku, tinggal ke toko buku dekat, ada kendaraannya, ada perpustakaan kota, ada perpustakaan nasional juga. Ya, jadi semua itu kalian harus rajin-rajin bersyukur. Lalu, apa sebenarnya bukti sikap dari pantang menyerah? Nah, buktinya adalah kalian tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri, dan rajin dan tekun membaca. Nah, Mutia juga ingin menceritakan ciri-ciri anak yang pantang menyerah. Nah, kira-kira ciri-ciri ini ada di dalam diri kalian tidak ya? Jadi ciri-ciri yang pertama, ya ciri-ciri anak yang pantang menyerah, pertama tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Dia tidak suka mengeluh, suka bekerja, tidak berdiam diri, dan tidak mudah putus asa. Oke, sampai situ adakah salah satunya yang merupakan ciri-ciri anak yang pantang menyerah ada juga di dalam diri kalian? Ya, semoga ada ya. Lalu, apa sebenarnya manfaat dari anak yang memiliki sikap pantang menyerah? Ya, manfaatnya tidak lain adalah kalian bisa menjadi lebih percaya diri, nah berani dalam hal apapun, menjadi lebih dewasa, memberi semangat dalam berusaha, mudah meraih keberhasilan. Jadi sikap pantang menyerah harus dimiliki oleh semua umat Islam. Sikap pantang menyerah ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam dapat memberikan pelajaran kepada Firaun. Ya, masih ingat tidak kisah Nabi Musa dan Firaun? Ya, semoga kalian masih ingat ya. Jadi walaupun Firaun tetap teguh terhadap kekafirannya, tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pantang menyerah untuk menyerukan Firaun agar segera bertobat dan menyembah Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun semangat, tetap semangat, ulet dan tidak putus asa berdakwah mengajak Firaun dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Nah, kalau kita sebagai pelajar, kita harus tetap semangat, tidak cepat putus asa, dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Jadi sikap pantang menyerah ini antara lain bisa kita buktikan dengan tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, ya suka bekerja, suka membantu orang tua, dan tidak boleh berdiam diri, hanya tiduran saja, pegang-pegang HP, tidak boleh seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya kita memasuki sikap rendah hati. Dari gemar membaca sampai pantang menyerah, anak-anak bisa memahaminya dengan baik kan? Oke, kita lanjutkan. Jadi, coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian ini. Ya, gambar apa itu?
Iya, betul sekali. Jadi ada seorang anak yang sedang memberikan sedekah santunan kepada orang fakir, ya, oke. Nah, jadi di sini maksudnya rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu artinya tidak sombong atau congkak, tidak sombong atau congkak. Jadi, rendah hati juga mau menghargai dan menghormati orang lain. Rendah hati dalam agama Islam disebut tawadu. Nah, anak yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihan yang dimiliki, tidak membanggakan kepandaian, kekayaan, atau keberuntungannya. Ajaran Islam melarang umatnya menghina orang miskin, ya. Orang kaya tidak boleh menghina orang miskin, tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Karena semuanya itu hanya milik Allah dan hanya titipan Allah. Begitupun juga orang pintar tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Ya, orang pintar itu harusnya bisa membantu orang yang kurang pandai, misal kalian pandai, teman kalian ada yang tidak atau kurang pandai, coba bantulah teman kalian itu untuk belajar, bukan, malah memamerkan kepandaian kalian dan tidak mau membantu mereka untuk berusaha memahami materi yang diberikan oleh guru atau tugas, gitu ya. Karena apa? Karena perilaku sombong ini tidak disukai oleh Allah sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tabaluggal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung. Ya, ini potongan Quran surat Al-Isra ayat 37. Nah, bagaimana sebenarnya sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan rumahmu? Pernahkah kalian didatangi oleh pengemis? Ya, Butia yakin pasti sudah pernah ya. Jadi agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkannya di hadapan orang miskin. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Maka dari itu kita harus senantiasa bersikap rendah hati karena sikap ini merupakan sikap terpuji dan disukai oleh Allah. Jadi, di sini ada beberapa contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, satu, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Nah, kalian jangan malu untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ya, jangan kelewat gengsi. Jangan ada rasa gengsi atau malu pada diri kalian. Jika bertemu dengan guru, teman di jalan, sapalah terlebih dahulu ya. Jangan nunggu untuk disapa duluan. Dua, kalian harus menghargai orang lain dan tidak suka menghina, tidak memamerkan kepintaran dan kekayaan harta, suka menolong dan memberi kepada orang lain, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, dan tentunya bersikap tenang dan sederhana. Sampai sini bisa anak-anak pahami? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke perilaku hemat. Coba kita amati dan ceritakan gambar berikut. Ya, jadi anak-anak, gambar yang ada di depan kalian ini menceritakan tentang seorang anak yang sedang akan melakukan wudhu, ya pokoknya membersihkan diri. Nah, anak tersebut tidak bermaksud untuk menghamburkan air ya. Jadi dia tetap bersikap hemat. Kalau kalian sudah mandi, keran airnya jangan lupa ditutup, jangan sampai luber-luber airnya terbuang sia-sia. Itu ya. Ya, hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Orang yang hemat tentunya akan disayang Allah. Nah, anak yang hemat akan memanfaatkan segala sesuatu yang dimiliki secukupnya. Dia tidak pelit dan tidak pula berlebihan. Ya, bersikap hemat berarti memanfaatkan apa yang kita miliki dengan tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Jadi ingat anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus hemat dalam menggunakan air. Jangan sampai kita sampai
memiliki sifat mubazir, ya. Adapun cara menghemat air, satu, menutup keran air sesudah menggunakannya dan mengambil air secukupnya dari gayung. Seperti, pada gambar sebelumnya ya, ada anak kecil di situ yang mengambil air secukupnya dari gayung. Selain air juga, kita juga harus menghemat uang jajan. Ya, anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan, ya. Semisal nih, Bu Tia kasih contoh, kalian diberi uang saku 5.000, jangan dihabiskan semuanya, tabunglah 1.000 atau 500. Itu ya. Syukur-syukur lebih banyak yang ditabung daripada yang dikeluarkan untuk jajan. Gitu ya. Nah, adapun kebalikan dari sifat boros, maaf, adapun kebalikannya dari sifat hemat adalah sifat boros. Nah, orang boros ini merupakan saudaranya setan, seperti firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi anak-anak hemat itu bertujuan untuk mempersiapkan bekal untuk masa depan kalian sendiri. Ya, sebagai orang Islam kita harus dapat mengatur penggunaan uang. Ya, nggak boleh berlebihan. Pengeluaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi perilaku hemat bisa terhadap harta, waktu, tenaga, atau benda-benda lainnya, misalnya air. Air ya, seperti dijelaskan tadi, air itu merupakan karunia Allah. Tetapi kalian harus bisa menghemat air. Ya, kemudian selain air, Butia ingatkan lagi, kalian juga harus bisa menghemat uang saku kalian. Sebagian untuk ditabung gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ternyata sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Nah, agar kita senantiasa selalu mendapatkan ridho Allah dan diberi kemudahan dalam um, belajar dan supaya ilmu kita bisa bermanfaat, marilah kita berdoa setelah belajar dengan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian yang bisa Butia sampaikan. Mohon maaf apabila selama menyampaikan banyak sekali kekurangan. Butia akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.